Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari observasi UMKM Bola Voli Universitas Ahmad Dahlan yang beranggotakan Safira Maharani Dewi, Rahani Rahayuningsi, Wayuni Nur Azizah, Elvia Safitri Beris Nulingga, dan Eti Dahlia. Baik, langsung saja. Poin yang pertama, latar belakang Bola Voli Universitas Ahmad Dahlan itu sendiri merupakan wadah pengembangan minat, bakat, realisasi kerjasama, serta pembelajaran organisasi dan kepemimpinan bagi mahasiswa. Namun seperti organisasi lain, UKM ini menghadapi tantangan internal terkait budaya organisasi yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan partisipasi anggota, efektivitas strategi, dan proses pengambilan keputusan. Visi dan misi. Visi. Unit kegiatan mahasiswa bola voli Universitas Ahmad Dahlan adalah sebagai wahana merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada visi misi kampus, yaitu sebagai unit kegiatan mahasiswa yang unggul dalam mutu, kualitas, daya saing, menjunjung sportivitas dan maju dalam menghadapi perubahan serta tantangan dalam memberikan sumbangan optimal bagi sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan dan masyarakat dengan pedoman ilmu pengetahuan teknologi, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Menciptakan kehidupan kampus yang sehat dan islami dalam peningkatan mutu dan kualitas kampus melalui olahraga bola voli. 2. Menyelenggarakan program-program kerja unit kegiatan mahasiswa bola voli, serta mendukung kebijakan program kerja akademika kampus, baik di lingkungan sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan, di kawasan regional ataupun nasional dalam bidang olahraga. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan pelatihan dan pengembangan potensi anggota dan para atlet bola voli Universitas Ahmad Dahlan, serta mendorong kemajuan dan peraihan cita-cita anggota di jenjang yang lebih tinggi dan bergengsi dalam cabang olahraga bola voli. Yang keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi para anggota dan pencinta bola voli di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pengabdian kepada sivitas akademika dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui kerjasama dengan badan dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan unit kegiatan mahasiswa bola voli. Materi selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi. Di sini ada budaya hierarki yang masih kuat. Keputusan organisasi cenderung terpusat di pengurus senior. Yang kedua, ada tingkat partisipasi anggota baru masih rendah, sehingga kreativitas dan inovasi belum berkembang maksimal. Yang kedua, ada solusi yang ditawarkan. Ada budaya klan, budaya kekeluargaan yang mendorong rasa saling memiliki dan keterlibatan aktif secara anggota. Yang kedua, ada budaya adhokrasi, budaya inovatif yang memberi ruang untuk mencoba hal-hal baru dan lebih fleksibel. Selanjutnya ada analisis kondisi saat ini. Budaya hierarki yang pertama ada struktur organisasi masih kaku. Kedua, pengambilan keputusan didominasi oleh pengurus senior. Yang ketiga, ada kurangnya ruang dialog dan keterlibatan anggota baru. Yang selanjutnya ada budaya kekeluargaan atau klan. Budaya gotong royong dan kebersamaan ada, namun lebih terasa di antara anggota lama. Yang kedua, ada anggota baru sehingga merasa terpinggirkan. Dampak yang muncul ada partisipasi anggota baru rendah, regenerasi dan inovasi organisasi berjalan lambat, dan yang terakhir ada komunikasi organisasi cenderung satu arah. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang rencana perubahan budaya dengan 4 pilar utama. Yang pertama ada perubahan simbolik, yang dimana identitas visual yang menginspirasi, dimana langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pembaruan logo dan slogan organisasi dengan tema Rise Together, Excel Forever. Mengapa ini penting? Logo dan slogan bukan sekedar simbol, tetapi representasi dari nilai-nilai dan aspirasi organisasi. Lalu dampak yang kita harapkan itu menampilkan prestasi organisasi untuk meningkatkan motivasi dan rasa bangga anggota.
dengan cara mengimplementasinya yaitu dengan pembaruan yang akan dilakukan secara bertahap di seluruh komunikasi visual mulai dari dokumen resmi hingga media digital. Lalu yang kedua ada perubahan struktural, organisasi yang adaptif dan efisien yang merupakan perubahan kedua fokus penyederhanaan struktur organisasi menjadi 3 tingkatan yaitu strategis, operasional, dan teknis. Alasan perubahannya yaitu struktur saat ini terlalu kompleks dan menghambat efisien komunikasi. Dengan manfaat yang kita peroleh yaitu yang pertama sistem rotasi dan pembagian tugas yang lebih jelas. Lalu yang kedua ada setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkembang. Lalu mendapatkan penghargaan bagi anggota berprestasi akan lebih terstruktur. Dengan adanya timeline, implementasi akan dilakukan secara gradual dalam 3 bulan ke depan. Lalu yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau SDM, di mana investasi pada talenta terbaik ini adalah pilar yang paling krusial pengembangan kemampuan anggota organisasi. Program rekrutmen transparan dengan melakukan proses seleksi yang fair dan terbuka, kriteria yang jelas dan terukur, lalu adalah dilakukan pelatihan komprehensif di mana pelatihan teknis sesuai kebutuhan posisi serta pengembangan soft skill untuk semua level. Lalu yang ketiga ada program mentoring nih. Sistem mentoring senior junior, transfer knowledge yang sistematis, serta persiapan sukses kepemimpinannya. Lalu yang keempat ada strategi komunikasi di mana komunikasi dua arah yang efektif. Itu komunikasi adalah jantung dari setiap perubahan budaya. Dengan dilakukan platform digital, optimalisasi WhatsApp, media sosial, dan forum diskusi, dengan fungsi komunikasi ini tidak hanya sebagai saluran informasi tapi juga sebagai medium diskusi dan feedback. Yang target yang kita akan raih yaitu menciptakan budaya komunikasi yang terbaik dan konstruktif. Baik, kita lanjut masuk dalam slide strategi perubahan budaya dengan model Tromperneurs. Sekarang, bagaimana kita akan mengimplementasikan perubahan ini? Kami menggunakan pendekatan bertahap selama 6-12 bulan berdasarkan teori Tromperneurs. Yang pertama dilakukan fase awareness bulan 1 sampai bulan 2, membangun kesadaran tentang sosialisasi intensif tentang rencana perubahan, pengenalan nilai-nilai baru kepada seluruh anggota dengan tujuan untuk memastikan semua anggota memahami mengapa perubahan ini perlu dilakukan. Masuk dengan fase yang kedua yaitu acceptance di mana mencakup bulan 3 sampai dengan bulan 6 yang membangun penerimaan. Kita membuka forum diskusi terbuka untuk menampung aspirasi dan kekhawatiran, lalu mendorong ide dan feedback dari anggota dengan tujuan untuk mengubah resistensi menjadi dukungan yang aktif. Masuk dengan fase yang ketiga yaitu adaptation, yaitu bulan 7 sampai dengan bulan 12 yang merupakan implementasi nyata. Melibatkan anggota baru dalam berbagai kegiatan, menyelenggarakan proyek-proyek inovatif yang dirancang oleh anggota, lalu mengadakan pelatihan kepemimpinan partisipatif dengan program mentoring intensif dengan tujuan untuk perubahan menjadi bagian dari DNA organisasi. Apa saja sih target utamanya? Yang pertama, pada akhir periode implementasi kita menargetkan 3 pencapaian utama. Yang pertama yaitu partisipasi aktif seluruh anggota. Tingkat keterlibatan mencapai minimal 80%, setiap anggota memiliki kontribusi yang terstruktur atau terukur. Lalu yang kedua, komunikasi dua arah yang berkualitas, feedback loop yang efektif, transparansi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada gaya kepemimpinan yang inklusif dan terbuka. Di sini mencakup leadership yang kolaboratif dan pengembangan pemimpin di semua level. Perubahan budaya bukanlah proses yang instan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan organisasi yang lebih baik. Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, organisasi ini dapat mencapai transformasi yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan perubahan budaya berjalan efektif, kami menggunakan 2 alat utama. Pertama, survei yang ditujukan untuk mengukur bagaimana persepsi anggota terhadap budaya organisasi yang sudah dibangun. Kedua, forum evaluasi rutin. Di forum ini, anggota bisa ngobrol bareng pengurus untuk membahas perkembangan, kendala, dan masukan secara terbuka. Nah, untuk memastikan hasil perubahan budaya bisa dirasakan, kami juga menetapkan beberapa indikator keberhasilan atau KPI, yaitu 1. Tingkat partisipasi anggota meningkat, 2. Munculnya ide-ide baru dari seluruh anggota, 3. Tingkat kepuasan anggota
baik anggota lama maupun anggota baru meningkat. 4. Regenerasi berjalan baik, prestasi organisasi meningkat. Sebagai penutup, kami harap UKM Bola Voli UAD menjadi organisasi yang lebih terbuka, inovatif, dan inklusif. Semua anggota diharapkan merasa nyaman dan punya ruang untuk berkembang. Kami percaya bahwa budaya organisasi yang positif itu dimulai dari komunikasi yang terbuka dan partisipasi aktif dari seluruh anggota.